warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Ifada dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus kelas C. Di sini saya akan melakukan penyuluhan yang berjudul tentang infeksi menular seksual. Baik, apakah Mbak sudah tahu apa itu infeksi menular seksual? Saya jelaskan ya. Infeksi menular seksual yaitu nama kelompok infeksi yang menular melalui hubungan seksual, baik itu hubungan seksual vaginal, anal maupun oral, bahkan walau hanya sekali berhubungan seks. Segala jenis infeksi yang ditularkan melalui aktivitas seksual mengakibatkan penyakit alat kelamin atau tubuh secara keseluruhan. Saya lanjut ya Mbak ya. Selanjutnya ada gangguan yang dapat ditimbulkan ketika terjadi IMS. Apa saja itu? Yang pertama ada peradangan membran janin yang menyebabkan BBLR. Yang ketiga ada kematian janin, kelahiran prematur, infeksi kongenital atau bawah lahir, infeksi perinatal atau seminggu sebelum atau sesudah lahiran. Dan selanjutnya ada gangguan perkembangan bayi, bisa menyebabkan infeksi pada janin yang dikandung ibunya, dan yang terakhir ada mandul. Yang selanjutnya, cara pencegahan IMS. Apakah sudah tahu apa saja? Tahu ya. Yang pertama, tidak melakukan seks bagi remaja atau seks bebas ya. Yang kedua, menghindari bergonta-ganti pasangan. Yang ketiga, memakai kondom dengan benar dan konsisten. Yang terakhir, ada sunat pada pria. Dan cara penanganan IMS yaitu klien datang ke rumah sakit untuk berobat sampai selesai dan mendapatkan pengobatan efektif atau pengenalan diagnosis secara tepat, pengobatan efektif. Sudah paham ya Mbak ya? Dan yang selanjutnya ada jenis-jenis IMS. Di sini ada yang pertama sifilis atau singaraja, yaitu infeksi bakteri yang biasanya menyebar melalui kontak seksual dan dimulai dengan luka tanpa rasa sakit, jadi kulit ya Mbak ya. Yang kedua ada herpes, itu penyakit yang ditandai dengan munculnya lepuhan berwarna kemerahan dan berisi cairan pada kulit. Menyebabkan penyakit herpes adalah virus. Yang ketiga ada HIV, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Yang selanjutnya ada gonore. Gonore yaitu penyakit menular seksual yang ditandai dengan munculnya nanah pada urin. Yang kelima ada chlamydia. Penyakit ini menimbulkan gejala membengkaknya epidimis dan rasa nyeri. Yang terakhir ada hepatitis. Hepatitis yaitu penyakit yang memiliki gejala berupa peradangan pada organ hati. Nah, selanjutnya ada akibat jika IMS tidak ditangani. Yang pertama ada penyakit atau PRP akibat ISR. Yang paling parah pada perempuan adalah jika infeksi saluran genital bagian serviks atau vagina atau dari luar saluran genital bagian atas, yaitu rahim, tuba falopil, indung telur dan sekitarnya. Infeksi bisa dan jiwa serta atau terbentuk jaringan parut yang bisa kemandulan, rasa sakit, panggul kronis dan resiko. Yang kedua ada infeksi saluran atas, terjadi kapan saja, tetapi yang baru saja atau mengalami keguguran sangat rentan akan infeksi ini. Infeksi karena dan infeksi atau pasca penyebab utama kematian material. Yang ketiga ada pada perempuan akibat penyakit radang, dan pada laki-laki karena yang tidak diobati dan jaringan parut pada saluran kemih. ISR adalah utama yang dapat dicegah. Keguguran dan bayi lahir mati yang berulang kali terjadi sering oleh sifilis. Dapat pasangan suami istri tidak mempunyai anak. Yang terakhir ada jaringan parut dan sebagian atau pada tuba falopil mengikuti PRP. Dapat terjadi pada tuba yang sebagian, namun besar risiko terjadi implantasi di tuba falopil atau lain di luar rahim. Berarti cukup tinggi pecahnya kehamilan ektopik dan infeksi pasca penyebab yang dapat dicegah. Hal ini banyak terjadi dengan prevalensi dan PRP yang tinggi. Oke.
Apakah mbaknya sudah paham? Ada yang ditanyakan? Apakah penyakit menular seksual bisa disembuhkan? Saya jawab ya mbak. Apakah penyakit menular seksual dapat disembuhkan? Ada yang iya dan ada yang tidak. Misalnya sifilis, gonore, chlamydia, dan trichomoniasis. Sedangkan hepatitis B, virus herpes simplex, HIV, dan HPV tidak termasuk. Namun semua infeksi menular seksual dapat diobati dan gejalanya dapat diatasi. Udah ya, saya beri pertanyaan ya Pak ya. Apa itu penyakit sifilis? Penyakit sifilis yaitu infeksi bakteri yang biasanya menyebar melalui kontak seksual dan dimulai dengan luka tanpa rasa sakit. Berarti sudah paham ya Mbak ya? Apakah sudah tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Saya akhiri dulu dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.